Pasti yang paling menarik dari mobil ini adalah sistem hybridnya dong, karena yang ditunggu-tunggu dari ketika Xenix meluncur dari awal sampai sekarang. Jadi ini tipe hybrid, tipe Q yang tertinggi, yang kata-katanya nih indennya itu bisa lama banget. Tuh, electric ottoman, cakep. Tinggal tekan, tuh mundur ya, tekan mundur, gitu. Sama juga ottoman tombol di sini, langsung naik ya. Mesinnya M20 adalah generasi 2000 cc-nya Toyota yang paling canggih, yang paling efisien, dan ini versi yang dihybridkan. Jadi, karena ini sebuah Toyota, justru enak ya, karena kita kayak nyetir mobil biasa, tetap tombol start stopnya sama, tetap tuas transmisinya sama, kemudian bisa bingung beli yang hybrid gini, dapat free perawatan, baterainya digaransi, enak banget. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino, dan Koko lagi bawain Xenix Q Hybrid tipe tertinggi. Penasaran dengan detailnya seperti apa? Yang pasti unit ini unit baru ya, kelihatan dari clearnya, unit test drive dari Astrido Toyota. Penasaran? Ikuti terus video ini sampai habis. Oke, pasti yang paling menarik dari mobil ini adalah sistem hybridnya dong, karena yang ditunggu-tunggu dari ketika Xenix meluncur dari awal sampai sekarang, animo masyarakat itu selalu mempertanyakan seputar hybridnya, baik pertanyaan yang mengarah ke tertarik, pertanyaan yang mengarah ketakutan, ataupun pertanyaan yang mengarah pesimis, apakah benar bisa sehemat itu. Nah, nanti ketika kita nyetir, tes jalan seperti biasanya, kita akan Koko yang akan ceritakan gimana sih rasa mengemudi pengalamannya. Nah, tapi sekarang kita mau keliling unit ini dulu. Jadi ini tipe hybrid, tipe Q yang tertinggi, yang kata-katanya nih indennya itu bisa lama banget. Tapi kalau sobat beli lewat rekanan Koko Mobil, kontak aja ke Koko Mobil ya kalau lagi cari Xenix mau tipe apapun, mau yang Q hybrid, Q biasa tipe Q. Ini aja Q hybrid yang dimana-mana tuh katanya sampai 9 bulan. Di rekanan Koko Mobil itu kita bisa cuman 2 bulan udah datang. Yuk kita keliling. Nah, ini ringnya 18, velgnya kelihatan yang pakai warnanya gunmetal ya, paling cakep. Dan Koko yakin Koko bukan yang paling pertama, udah banyak banget media yang nge-review, tapi Koko mau mulai dari bangku tengah dulu deh, karena ini yang sangat menarik. Waduh, panoramiknya gede ya. Panoramiknya gede banget. Yang menarik ya selalu ini nih, ottomannya. By the way, ini tadi dimundurin ya, jadi dimundurin untuk keperluan rekaman. Jadi kalau tadi pakai tinggi Koko sekitar 170, ini masih cukup jauh ya sobat. Tuh, electric ottoman, cakep. Ini juga recline-nya elektrik. Armrest ini ikut pintu ya, ikut pintu. Enak sih kalau kita istilahnya apa ya, di jalan kayak gini, nyantai disopirin, terus kemudian sistem hybridnya itu istilahnya, misalnya pas macet nih, mesinnya mati, AC-nya dingin, tambah rasanya itu kayak electric car beneran gitu loh. Makanya kenapa menurut Koko Toyota Indonesia itu cukup pintar dalam meracik atau meramu tipe-tipe tertentu dari Xenix Hybrid. Udah hybridnya bikin nyaman kan, tenang tuh kalau di kemacetan. Kalau jalan pun juga sangat halus, nanti Koko akan review. Dikasih lah yang paling tinggi, pakai jok yang ottoman, dan slidingnya kan memang jauh tuh di platform yang terbaru ini, jadi cocok lah, makin nyaman dibuat disupirin. Kan Innova itu mobil bisa disetir sendiri, bisa disupirin, ya nggak sih? Itu kan image-nya dari dulu, dari zamannya Kijang juga begitu gitu. Nah, sekarang di belakang elektrik ya, full elektrik, jadi udah berubah lah, udah bukan Kijang lagi, makanya namanya Innova Xenix gitu. Nah, ngomongin bagasi, di belakang sini dengan platform monocoque pun juga cukup luas tuh. Ini luas serius, ini lebih luas dibanding Innova generasi sebelumnya. Kalau kita ngomongin lebar atau dalamnya, tebelnya, bagasi ini taruh koper ukuran medium pasti menurutku bisa 3-4 lah dengan posisi jok naik, dimana itu lebih baik dibanding yang dulunya pakai leather frame gitu. Nih, joknya kulit semua sampai belakang, yang baris 3 pun recline-nya bisa sejauh ini ya. Cakep. Udah elektrik, udah kita cek. By the way, selain kalau beli lewat rekanan Koko Mobil itu, kita ngomong unit baru ya, selain kita itu indennya cepet, sobat juga bisa dapetin
voucher diskon untuk coating di quickline.id dengan Germany Coating. Kalau beli Xenix terbaru atau Toyota apapun deh, dengan rekan kita di Asrido cabang rekanan kita nih, bisa dapetin diskon banyak banget. Diskonnya itu jutaan, hanya untuk coatingnya aja tuh udah diskonnya, angkanya bunyinya juta diskonnya. Makanya hubungi kita di nomor WA kita biasanya di bawah, nanti kita akan bantu sobat untuk dapatkan tercepat unitnya, pelayanan terbaik, dan diskon untuk aksesoris seperti coating di Quicklane juga benar-benar yang terbaik. Jadi kalau cari Xenix Hybrid, lihat kita aja ya ke toko mobil. Tuh, cakep ya, enak. Pingin lagi nih ngerasain. Ini jadi kamera boleh mendekat. Di sini ada tombol. Nah, kalau biasanya kita di sini tuh sliding, ini kita tinggal tekan. Tuh, mundur ya. Tekan mundur. Gitu. Sama juga otomen tombol di sini. Langsung naik ya. Jadi memang bener-bener langsung rasanya naik kasta, bukan kijang lagi. Makanya nama kijangnya ya tidak terlalu ditonjolkan gitu di Xenix ini. Oke, nah sekarang kita mau mampir ke depan ruang mesin. Yuk. Nah, di bagian depan pastinya jantungnya hybrid ada di sini nih. Kita cek. Oh, dia udah model tuas di atas. Oke, kita buka dulu. Sekarang di sebelah sini. Nah, kita ngomongin mesin nih, yang hybrid nih dia 2000 cc, jadi pakai M20. Mesinnya M20 adalah generasi 2000 cc-nya Toyota yang paling canggih, yang paling efisien, dan ini versi yang dihybridkan. Jadi dia punya motor listrik di sebelah sini nih, di bawah air filter box-nya yang besar. Itu kelihatan kabel oranye ya. Kabel oranye itu adalah high voltage dan ampernya gede banget kabelnya, jadi harus hati-hati pakai warna oranye karena dia nyambungkan motor listrik di depan dengan baterai yang ada di daerah bangku baris pertama atau kedua, aku lupa. Kalau nggak salah baris pertama sih, karena ada tutupannya ya di bawahnya bangku baris pertama. Nah, mobil ini intinya punya combine horsepower tuh sekitar di 190-an, cukup gede, dan juga torsinya tuh instan banget. Jadi ngomongin torsi, angka kombinasinya berapa Kuku nggak hafal, tapi yang pasti yang penting dari torsi kan sebenarnya rasanya ya, seberapa nendangnya. Nanti Kuku akan kasih tahu ketika kita tes jalan tuh, langsung kerasa banget, langsung diinjek tuh instan gitu, karena motor listrik. Jadi torsinya angkanya tidak bisa menggambarkan atau tidak bisa dibandingkan dengan angka yang sama dengan mesin bensin, terutama non turbo, beda banget gitu. Udah cakep. Kita hari ini nggak review bentuk-bentuknya karena ini mobil baru, nggak mungkin ada yang bekas tabrak. Ini unit test drive pun tidak gampang dapatnya, tapi thank you untuk dealernya, dealer rekanan yang udah kasih kesempatan buat kita coba ini. Fiturnya banyak banget, Kuku juga akan bahas di dalam. Yuk kita jalan. Oke, sobat Kuku mobil, sekarang Kuku udah di dalam. Nih, Xenix hybridnya ya. Ini yang tipe Q nih, tipe tertinggi, modelista. Dan tadi infonya malah paling laku ya yang ini ya bro ya. Yang Q hybrid malah paling laku. Jadi kemarin netizen banyak yang ngomong tipe Q bedanya banyak banget. Apa sih bedanya, fitur-fitur sensor? Ya mungkin orang kalau udah beli Xenix hybrid sekalian yang paling lengkap gitu. Emang kalau diomong fitur sih lengkap banget sobat, karena ini contoh ada ion di AC juga lengkap, kemudian ada high beamnya itu ada auto high beam juga, kemudian di belakang sudah power tailgate, terus TSS nya juga lengkap, ada adaptive cruise control, kemudian blind spot monitoring juga lengkap. Pastilah kalau sudah kita ngomong adaptive cruise control itu udah pasti lengkap, karena dia butuh semua sensor, nggak cuman blind spot aja ya, tapi bahkan lane keep juga ada gitu. Jadi dia bisa jaga setirnya, nggak cuman kasih himbauan doang gitu. Kalau kita ngomong refinement nih, karena ini terus terang aku pertama kali nih nyetir yang Xenix hybrid, refinementnya cukup oke ya. Ngomongin bagian bawah nih, bagian bawah dulu. Jadi
dari segi rollingnya ketika kita jalan nyantai gini, terjadi juga nggak kerasa ya kapan mesinnya nyala, kapan mesinnya mati. Kemudian dari getaran di roda juga nggak kerasa di jalan, bagus. Nyetirnya itu kayak mobil biasa aja. Jadi buat yang tanya hybrid itu kayak gimana sih, kadang-kadang kan membingungkan itukah kayak nyetir electric vehicle, kadang-kadang tuasnya di mana-mana. Nah, karena ini sebuah Toyota, justru enak ya, karena kita kayak nyetir mobil biasa, tetap tombol start stopnya sama, tetap tuas transmisinya sama. Kemudian tadi itu ketika mesin nyala mesin mati juga nggak dengar, pokoknya kita tinggal injek gas, rem, manuver aja seperti biasa gitu. Terus ini, nah jadi elektrik motor itu torsinya karena lumayan instan, meskipun motor listriknya emang nggak segede electric vehicle ya. Jadi ketika kita butuh tenaga lebih, torsi lebih untuk manuver, itu mobil ini langsung aja gitu melunyur ketika kita injek langsung gas. Itu kelebihannya salah satu dari sistem hybrid gitu. Nah, jadi di tengah kemacetan kota Jakarta kayak gini ya, macet-macet, panas, itu pakai hybrid itu jadi makin tenang ya, karena mesin tuh kebanyakan mati. Jadi kita di dalam tuh rasanya lebih hening, lebih nggak ada getaran, lebih tenang lah. Kalau kita banyak capek di jalan, hybrid itu akan sangat berpengaruh. Buat yang nyetir iya, buat yang jadi penumpang juga iya sobat gitu. Nah, ini kan kita dikasih dari dealer di daerah Jakarta Pusat nih sobat. Jadi Koko pengen makasih sama dealer yang udah kasih kita unit test drive yang terhitungnya baru lah, karena kan mobil ini belum ada unit secondnya ya, sangat jarang. Itu pun second yang baru gitu untuk orang-orang nggak mau nunggu inden. Tapi ini kali ini dipercayain, Koko pengen ceritain promonya nih. Boleh tahu nggak promonya ini gimana nih? Mungkin kreditnya atau gimana nya nih? Kadang kan unit baru gitu. Itu apa ya, DP ya? Oh, DP cuma 10% bisa ya berarti ya? Oh, keren ya DP 10%. Terus lanjut gimana? Kita ada jasa free jasa servis sama part 3 tahun atau 60.000 km. Free jasa servis sama partnya juga ya? Selama 3 tahun 60.000 km. Oh ya lumayan ya, kalau dulu aja free jasa 50.000 ya zaman dulu ya, Toyota berapa tahun lalu ya? 50.000 4 tahun, sekarang 3 tahun 60.000 tapi termasuk partnya. Berarti kayak oli gitu termasuk? Oh, berarti hitungannya udah gratis lah ya, tanda kutip servis, tinggal bawa ke bengkel aja gitu. Oh, nah itu kan juga pengaruh nih, karena kan yang pada tanya-tanya Xenix Hybrid semuanya pasti yang paling awam takut maintenance kan ya, takut maintenance. Sedangkan di sini malah udah nggak usah mikir, lebih nggak mikir lagi dari mobil bensin tanda kutip ya. Terus mengenai baterai hybrid nih, gimana nih? Ada garansi atau? Baterai kita ada waranti 8 tahun, oh tinggi ya, 160.000 km. Berarti kita 8 tahun, tiap tahun pakai 20.000 aja, nggak usah khawatir lah, udah gitu. Terus apalagi katanya Xenix Hybrid juga baterainya udah nggak semahal dulu ya. Kalau seandainya nih lewat 8 tahun kita masih pakai nih, udah nggak semahal kayak hybrid zaman dulu ya. Zaman dulu mendekati 3 digit, kalau sekarang paling masih info-infonya sih masih di bawah 50 lah ya katanya baterai. Jadi menurut Koko, kalau kita udah bisa pakai mobil ini sampai 160.000 km dibandingkan dengan bensin yang kita hemat selama 8 tahun itu, masih selisih banyak lah kalau dihitung ya. Koko pernah kasih ilustrasinya di video-video sebelumnya ketika bahas mobil-mobil electric vehicle juga, apa sih kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan Koko kalau disuruh pilih, paling suka pilih yang hybrid. Secara pribadi paling suka yang hybrid. Kenapa? Karena masih cukup menjembatani lah antara kita sebelum pindah ke elektrik. Bahkan Koko juga nggak terlalu percaya sih sebenarnya di dunia otomotif itu semuanya bisa ke elektrik, itu nggak percaya, karena begitu sulit, transisi teknologinya terlalu jauh. Nah, Toyota itu paling enak yang di hybrid ini nih, karena kita tetap pakai mobilnya sebenarnya kayak biasa aja, ngisi bensin kayak biasa, bener-bener nggak usah bingung. Bahkan perawatan pun langsung juga ya, jadi kita nggak usah bingung kayak gimana. Tadi bahkan sampai partnya juga ditanggung, garansi juga ditanggung. Jadi pokoknya paling enak tuh nggak usah bingung beli yang hybrid gini.
dapat free perawatan, baterainya digaransi, enak banget. Terutama yang kenapa ya yang Q Hybrid itu yang paling laku, padahal harganya kan 600 lebih ya. 600 berapa sih kalau di dealer sini? Sekitar belasan atau 20-an ya? Atau lebih ya? 620-an ya? 620-an. Nah, itu kenapa ya paling laku ya? Apakah benar tadi apa sekalian ya mungkin fitur-fiturnya ya? Lengkap ya. By the way ini ada ini kan ya? Panoramik ya. Ini salah satunya yang membuat rasanya tuh makin mewah. Cuman ini unit test drive, unit baru, jadi belum dikasih kaca film nih, jadi cukup kerasa. Tapi sebenarnya kalau udah dikasih kaca film bagus, enak ya nyetir gini bawa penumpang. Apalagi yang tadi udah Koko coba waktu kita masih muterin mobil tuh ada ottoman kursinya, jadi kakinya tersangga, makin rasanya tuh mewah gitu loh naik Xenix yang ini gitu. Sekalian itu deh. Jadi DP-nya 10% tuh berarti bisa berapa ya? Pembayaran pertama mungkin 100 ya? 100 juta ya? 100 juta bawa pulang Ki Hybrid. Wah, cakep. Terus tenor bisa berapa lama itu? Tenor kita paling lama di 8 tahun. Oh, 8 tahun ya? Iya. Cakep. Ini kita kayak ada jalan agak tanjakan, sobat. Itu bener-bener ringan sih. Ini kita bener-bener tinggal injek aja gasnya. Dan by the way kita di dalam 4 orang ya, jadi nggak kosong. Ini ada 4 orang total termasuk Koko. Dan dari tadi ngomongin tenaga, ngomongin torsi, terus kehalusan semuanya tuh enak sih, halus. Ini halus nih, aspalnya agak kasar. Ngomongin bandingan, sasis monokoknya udah berubah ya ke arah yang apa ya, yang dulu leather frame sasisnya, sekarang monokok itu arahnya lebih mewah. Jadi yang dulu itu kesannya memang empuk-empuk gitu. Kalau kita hanya di kecepatan rendah, tapi ketika kita tadi udah di atas 50, kemudian di atas 50 kita hajar ada lubang atau ada apa, ini itu kayak apa ya, langsung teredam sekali doang gitu. Jadi rasanya itu lebih mahal, rasanya lebih refine. Kalau kita ngomong di kecepatan rendah, empuk-empuknya pasti lebih empuk yang dulu, tapi empuknya itu menurut Koko sendiri memang empuk yang limbung. Jadi kita nyetir tuh nggak bisa dengan PD-nya gitu. Tapi kalau yang ini rasanya udah lebih kayak mobil modern, nyetirnya nggak ada getaran, handlingnya juga direct. Terus meskipun dia tidak seempuk yang dulu, tapi ketika dia terkena jalan yang speed trap, speed bump, kemudian lubang, ada aspal yang kasar, sebenarnya sama sekali bukan nggak nyaman, sangat nyaman malah karena dia bandingannya itu pas. Itu sobat, Xenix Hybrid. Ini kanan apa lu? Kanan ya? Oke. Gitu, jadi bandingannya pas banget mobil ini. Dan ini kita ngejar-ngejar lampu hijau gini enteng banget sih sebenarnya. Enteng banget kita ngejar-ngejar kayak gini. Makanya kita nggak apa ya, nyetir mobil ini tuh nggak kagok sampai gimana, nggak, karena hybridnya benar-benar kayak nyetir mobil biasa. Itu yang paling penting sobat, kesan dari Xenix Hybrid ini. Oke sih itu aja. Jadi ini unit baru. Kalau mau tanya, kita juga bantu jualin. Jadi langsung aja kontak nomor WA kita bisa di bawah. Nanti langsung kita arahkan ke salesnya. Mau tanya promonya apa, semua kita siap layani. Xenix Hybrid apa aja ya? Berarti tipe hybrid kan ada 3 ya Xenix ya. Tipe G, tipe V sama tipe Q yang kita coba ini ya. Oh iya, ini pertanyaan yang paling sering nih, Q Hybrid indennya nih. Karena kan waktu kemarin masih ke arah awal tahun tuh panjang ya katanya. Sekarang udah lebih cepat nggak sih? Sekarang lebih cepet kok, kita paling lama di 2 bulan. Oh 2 bulan. 2 bulan Q Hybrid ready kok. Jadi yang kemarin kan sampai 9 bulan katanya ya, 10 bulan. Itu sekarang sudah maju ya antriannya ya. Udah cepet ya antriannya ya. Ya. Ya udah, berarti semakin mudah didapatkan, nggak usah nunggu lama-lama. Kemudian kualitasnya juga enak gini buat nyetir. Hematnya kita hari ini nggak sempat coba panjang ya, mungkin lain kali kita coba agak panjang supaya tahu hematnya. Tapi
Yang pasti sih rata-rata masih 1:15 ke atas lah, masih meskipun macet-macet gimana masih 1:15 ke atas kalau dari review berbagai media. Jadi pastinya hemat lah, mobil ini hemat. Ini loh di lampu merah nih paling enak, senyap banget, nggak ada getaran mesin. Jadi rasanya tuh kayak kita pakai electric vehicle gitu. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol lonceng, mampir juga ke Instagram serta TikTok kita, koko.mobil. See you next time sobat.